terlalu lambat atau waktu begitu cepat. Pagi menjelang, tak lama kemudian petang bermandi peluh. Walau kadang ku rasa jenuh, realita hidup takkan usai dengan cara mengeluh. Tak mampu berlari jadi hadapi, mimpi takkan jadi nyata hanya dengan bicara. Indah rencana mungkin tak sejalan fakta, kerja keras tak selalu janjikan upah pantas. Akan ada rasa kecewa walau telah berusaha, semangat terkadang patah setelah kau rasakan lelah. Tetap berjuang dan biarkan proses ini berjalan, yakin dalam hati lalu katakan It's gonna be okay, just stay in your way. just believe it's gonna be alright. Still fighting and keep it still bright. It's gonna be okay, just stay in your way. Just believe it's gonna be alright. Still fighting and keep it still bright. It's gonna be okay, hidup tak selotre. I'm still trying, I'm not crying. Jalan terlihat gelap, dingin di setiap langkah dan waktu yang begitu terasa lambat. Otak terus berputar, telinga terus mendengar, produk terus bersandar, jiwa tetap tersadar. Hitam putih berganti, gelap dan kegiatan atau aktivitas selama karantin di Republik Ceko. Pagi sholat, ibadah, mandi, dan buat kopi. Belum mandi sih, cuci muka aja. Kemudian sudah ada rohlik. Nah, kemudian yang kita perlu adalah temannya nih. Mana ya? Ada nggak sih dibeliin keju? Biasanya ada. Sebentar, ini apa? Ini bisa yogurt. Skip. Tolernya bu. Politechna. Nah, ini dia. Ini yang saya suka. Gelfais original, ini yang saya suka. Oke, kemudian dari saya kewajiban untuk yang stay di rumah menyediakan stok makanan. Ini stok makanan yang ada mie, ada minuman, ada coklat, ada minyak, roti, kemudian cookies, dan beras, susu ya. Dan ya yang pasti saya lebih banyak menyetok sayurnya banyak. Ada kentang, wortel, tomat, cabai, kemudian ya segalanya lah. Yang penting sayur, sehat walafiat. Protein di sana tuh. Tinggal di Kapuas, kebetulan ibu di sana sama kakak. Aku rasa itu adalah tempat yang paling tepat sekali atau bagus sekali. Karena pertama itu memang kampung. Ya kehidupannya ya orang-orang segitu aja, jauh dari pendatang-pendatang, kecuali aku. Di rumah memang betul aku refreshing. Refreshingnya dalam hati aku kembali ke habitat ya, dengan rumah yang kondisi atmosfernya di sekitaran perkampungan, kemudian hutan, di belakangnya pun masih hutan, jadi asik aja, masih terdengar suara-suara jangkrik, burung, kemudian sempat monyet. Itu asik sekali. Itu pemuda yang mau aku, yang maksudnya aku impikan nanti, mudah-mudahan yang kehidupan begitu yang di kampung, kemudian hidup di dengan alam sekitarnya. Sembako ada, maksudnya makan terjamin.
yang di kampung, aku rasa ya enak aja begitu Bunda. Maksudnya orang-orang di sekitar yang ramah, setiap kali bertemu kita salam sapa, senyum, ngebur, itu yang aku kangen. Ya walaupun kadang-kadang memang kadang-kadang itu tidak penting ya, tapi itulah kita kan, kebudayaan atau kebiasaan kita. Kemudian juga biaya hidup pun baik, bagus. Mungkin dari 25.000 atau 20.000 kita sudah bisa hidup untuk makan. Alhamdulillah. Dan jujur Bunda, jujur aku nggak bisa diam katanya. Kalau saya di kampung tuh aku mau explore, aku senang sekali explore. Maksudnya karena sekarang tuh nggak tidak menjalani jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Maksudnya aku mau belajar gitu dari alam sekitar sekarang itu. Karena aku dulu terus merasa aku ini kurang pengetahuan tentang ini, Pokoknya aku sering explore, udah sering sekali dan senang. Setiap kali explore itu rasanya tertantang. Kemudian adrenalin untuk menyelidiki, bukan menyelidiki mengobservasi itu kuat sekali. Jadi apalagi kalau masalah tradisian atau kebudayaan kita, ini yang harus kita memang ditahankan atau dibeberkan, dikoyak lagi maksudnya. Nah, kita selama ini tinggal di kota Palangkaraya, aku rasa masih kita melihat kulitnya, bukan dalamnya. Nah, jadi itu yang perlu kita, kalau aku ya maksudnya itu yang perlu aku observasi lebih dalam. Menarik sekali. Makan ini nih kenyang udah, serius, satu ya kenyang. Nah, udah di dalamnya mengandung protein, gizi, apalagi zat-zat besi, semua.
Terima kasih Kak ya. Sehat-sehat insya Allah selalu Deliska. Pasti ya. Terima kasih Kak. Alhamdulillah. Oke, ini kita dapat bingkisan dari KBRI Indonesia Praha. Terima kasih sebelumnya, nanti kita unboxing sama-sama, oke? Yuk langsung saja. Kita tadi barusan dapat paket dari KBRI. Ini dia. Dan mari kita unboxing sama-sama. Sebelumnya terima kasih banyak untuk KBRI Praha yang sudah memperhatikan dan peduli akan warga negara Indonesia di Praha khususnya, sudah mengikhlaskan waktunya, tenaga, serta mengantar packages ini ke plat saya dan Eli. Terima kasih sebelumnya. Mari kita lihat sama-sama. Ini tidak ada maksud apa-apa, ini hanya untuk konten. Yang pasti saya sudah di silaturahmi, maksudnya sudah berkunjung ke tempat saya dan memberikan ini saya sungguh sangat berterima kasih atas kepeduliannya. Oke, sekarang kita unboxing sama-sama. Oke. Yang pertama itu ada what is this? Ini dari Italia. Oh, ini apa? Sepertinya is oil. Is look like oil. Oke. Kemudian ada tea. Ini saya suka ini ginger dan lemon ini saya salah satu favorit saya. Kemudian ada snack, coklat. Kemudian ada muslim. Kemudian ada deterjen. Terima kasih. Kemudian ada spaghetti. Kemudian ada minyak goreng, oil. Dan yang pasti beras jasmin. Dan ini apa? Ini sarden. Oke, seperti sarden ya. Ikan sarden. Kalengan. Dan yang terakhir adalah vitamin C seperti dengan redoxon yang ada di Indonesia. Oke, ini semua saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, kepeduliannya atas warga negara Indonesia yang ada di Praha yang sedang dalam masa kritis. Nah, terutama saya sendiri, saya pertama tidak bisa bekerja, kedua tidak bisa, Ipan tidak boleh keluar rumah, dan segala sesuatunya lebih banyak aktivitas, lebih banyak delivery, artinya makanan-makanan yang saya mau lebih ke delivery. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan Indonesia akan senyap. 14 April 2020, hari keempat karantina di Republik Ceko. Jadi aku berencana untuk mempersiapkan makan siang. Kali ini aku mau buat nasi goreng seseadanya. Oke, yang pertama nasi sudah ada di sini.
Kemudian ayam yang sudah aku masukkan jeruk nipis. Kemudian di sini ada telur, bawang, wortel, cambah, dan sosis. Oke, mari kita lanjut ke proses selanjutnya. Sampailah semua warna merah jambu. Tak pasti air Tuhan turun. Tersalurkan satu dua tiga.
Oke, well done. Kita sudah siap. Ada bawang merah dan bawang putih. Ya, di dalamnya aku udah mix sama-sama. Kemudian di sini ada kecambah atau toge. Oh, ini mantap ini pemuda. Ini sehat nih, full energi, full khasiat, full vitamin. Kemudian ada sosis dan terong bukan terong. Terong sih tomat kecil ya. Dan ini udah mulai agak layu juga. Dan di sini sudah ayam yang sudah aku bumbuin dengan garam dan jeruk biar masam, sengaja biar kayak akan vitamin C juga. Oke, kemudian setelah ini kita akan coba masak. Oke. Ya, kita next lanjut ke proses memasak. Memasukkan bahan-bahan yang sudah disiapkan. Sebelum masak jangan lupa berdoa mudah. Dan di sini sangat penting sekali membuka jendela karena baunya di sini asapnya tertahan ya, jadi harus dibuka dulu. Dan oke, kita siap. Pertama-tama kita masukkan ayam dulu karena ayam bahannya yang menunggu proses yang lama dalam pematangannya, jadi ayam dulu diutamakan. Oke, pemuda. Ayam sudah dimasukkan. Nah, jangan lupa ukuran apinya kecil aja, tidak boleh banyak, nanti gosong. Kemudian di proses ini agak kecoklat-coklatan, nah, gosong-gosongan dikit. Nah, kemudian masukkan sosis. Kemudian masukkan wortel, kemudian bawang putih dan sambal. Begini pemuda. Ini dia pemuda, nasi goreng yang sehat itu begini pemuda. Dan yang pasti jangan lama untuk mengosengnya. Mana nasi dan semua bahan-bahan ini rew akan lebih bagus dan lebih sehat nantinya. Ya karena kan kita sekarang belajar pemuda untuk hidup lebih sehat. Dikurangin atau diistirahatkan sebentar. Oke, kemudian oke, aku rasa ini udah selesai pemuda. Nah, lihat teksturnya sudah berubah agak ke kuning-kuningan, tandanya udah cocok, udah siap untuk dihidangkan di piring. Oke, mari kita lihat hasilnya dan kita coba. Yuk, nah, kurang lebih waktunya memasak berapa tadi, dari jam berapa tadi, 5.20, kurang lebih 25 menit pemuda. Dan hasilnya mari kita saksikan.
nasi goreng karantina. Hmm. Mantap. Pemuda sekarang udah selesai. Nasi goreng karantina buatan aku sendiri. Dengan bahan yang seadanya dari telur, kemudian bawang putih, bawang merah, sosis, kemudian ayam dan wortel. Pasti tidak lupa kurkuma, karena sekarang memang kita perlu sesuatu yang sangat-sangat organik ya. Artinya yang herbal-herbal itu bagus untuk daya tahan tubuh kita. Nah, di sini aku buat nasi goreng punya campur aduk. Sebelumnya sudah pernah buat juga, tapi kali ini memanfaatkan apa yang ada aja. Oke, sekarang mari kita coba. Kurang lebih rasanya sama nasi goreng aku rasa semua sama. Cuma kadang-kadang yang beda itu rempah-rempah di dalamnya. Maksudnya kayak kita nasi goreng di Tilung Pemuda Palangkaraya. Di Tilung itu mereka rempahnya memasukkan jahe dan kurkuma. Tapi itu yang fresh, yang alami ya, bukan yang powder, bukan yang bubuk. Jadi rasanya lebih kental, jadi rasanya lebih dominan ketimbang yang powder. Kalau yang powder memang ya agak-agak terasa begitu aja. Tapi intinya makannya berdoa dulu. Kenapa berdoa? Dan kalau lapar pasti semua makan enak. Selamat makan, double coach. Not bad. Ya bisa dimakan lah ya. Maksudnya kalau dijual laku lah ya, 15.000. Lebih lah kalau pakai ayam. 25. Ayamnya pas masaknya. Gaya mereview masakan sendiri. Bel. Gagah juga bunda. Di sini itu nasi goreng lumayan mahal bunda di Ceko. Nasi goreng itu kisaran harganya 120, 150 kurun. Itu sama dengan kurang lebih 85.000 sampai ya 100 sampai 85.000 rupiah kalau dikonvert ke Indonesia. Jadi padahal lebih baik buat sendiri, dan memang untuk bertahan hidup di sini lebih baik kita menyetok bahan sendiri dan masak sendiri. Memang lebih bagus, lebih efektif untuk save money, simpan uang yang tidak dibawa mati, tapi kita perlu untuk di dunia. Gagah.
Ini biasanya begini Eli suka, pemuda. Dia suka juga kalau aku buat masakan Indonesia. Kayak mie juga kadang-kadang aku buat mie goreng, mie kuah. Kemudian aku bisa bisa buat bistik dan ayam kecap. Tapi untuk khas-khas Ceko masih belum banyak belajar. Sebenarnya kemarin pemuda pas mau pulang ke Indonesia aku mau masak buat kalian, tapi karena waktunya memang tidak memungkinkan ya. Mau membuktikan bahwa aku sudah sedikit bisa memasak. Jangan dibandingkan dulu nasi goreng sambal sate. Tapi itu enak loh, udah coba aja. Kalau misalkan malas masak nasi goreng, buat nasi kemudian masukin dengan sambal sate. Oh tuh kalau masih ada satenya langsung digabung di nasinya, gagah enggak? Sebenarnya ya kalau dari segi medis kesehatan yang bergoreng-goreng sebenarnya kurangin pemuda makan, karena minyak kurang bagus untuk tubuh, kolesterol. Jadi ya dikurangi lah, seperti seharusnya. Kalaupun makan dengan yang bergoreng, seimbangi dengan sayur-sayuran, diseimbangi lah. Makanya aku kadang-kadang kalau masak nasi goreng atau kalau makan gorengan aku seimbangi dengan sayur-sayuran. Seimbang pokoknya. Yang makan racun, makan gorengan racun kan sifatnya, diimbangi dengan sayuran jadi stabil lagi dia. Kenapa? Oh, tambah. Makan lagi. Tambah pemuda. Oh, last one. Alhamdulillah. Nasi goreng habis, kenyang, dan saya mensyukuri masih bisa masak. Walaupun seharusnya tidak boleh terlalu di luar living room, tapi saya juga bosan sekali di kamar. Jadi ya begitulah. Kemudian habis serius habis nasinya, iya kan? Assalamualaikum, what's up pemuda-pemuda, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, di video log kali ini saya mau menjelaskan proses isolasi yang diberlakukan di Republik Ceko. Langsung saja lanjut dari video log sebelumnya, ketika saya membuat
dokumentasi penerbangan dari Jakarta ke Doha dan Doha ke Republik Ceko. Oke, sesampainya saya di Republik Ceko, santai aja pemuda ya, ngobrolnya sambil minum-minum juga dan sambil menikmati teriknya matahari. Oke, sebelum itu saya jelaskan dulu kalau saya sekarang juga masih dalam proses isolasi. Sekarang sudah hari yang ke kurang lebih berapa nih, 18, karena tanggal 23 ini saya sudah bisa rilis lepas pemuda. Apa ya? Ya artinya sudah boleh beraktivitas di luar bangunan, luar rumah. Tanggal 23 ini, jadi kerja pun juga sudah bisa mulai ya. Oke, langsung saja yang pasti aku ceritakan bagaimana prosesnya waktu sampai di airport Republik Ceko. Aku datang ke sana langsung dicek yang pasti temperatur, cek suhu badan, dan yang pasti alhamdulillah waktu itu aku sehat-sehat saja, tidak ada memiliki masalah baik itu badan panas, flu atau pilek, sakit kepala dan gejala-gejala yang menggambarkan COVID. Alhamdulillah tidak ada. Kemudian setelah cek temperatur, suhu, lanjut ke gate selanjutnya, itu ada gate pengisian formulir. Jadi pengisian untuk higienis kita yang dari luar negara lain, maksudnya dari negara lain masuk ke negara Republik Ceko, kita harus didata mereka. Di datanya baik itu mengenai tempat tinggal, kemudian dari mana negara yang berasal, juga perjalanan dari mana saja yang sudah ditempuh. Kemudian juga di situ yang pasti tertulis nama dan kartu SIM kita. Jadi cara pengecekan mereka melalui SIM card muda. Jadi kalau selama ini kan kita kalau di Republik Ceko itu kalau kita mau menggunakan mobile phone kita harus meregistrasi atau membuat SIM card yang dimiliki oleh Republik Ceko. Artinya itu brand mereka ya, dan kita tidak ada cara lain kecuali membelinya, dan itu sudah terorganisasi ke dalam pemerintahannya sehingga memudahkan mereka mengecek setiap individu foreigner atau orang asing yang tinggal di Republik Ceko. Nah, di chip itu juga, di SIM card itu juga mereka bisa mengecek keberadaan kita. Jadi makanya waktu isolasi ini aku memang harus ya stay di rumah, harus diam di rumah, karena sewaktu-waktu mereka juga bisa datang ke rumah mengecek kita. Oke, kemudian setelah mengisi formulir, masuk ke gate terakhir itu cek paspor ya, visa, kemudian visa apa yang kita pegang. Nah, kalau aku alhamdulillah sudah memiliki blue card atau temporary resident. Proses yang panjang. Kalau mau ceritanya silahkan PM nanti. Yang pasti itu privasi, tidak bisa dibeberkan, dan yalah, bukan cerita lagi. Oke, kemudian aku terkejut sekali ketika sampai di airport. Memang betul-betul kosong melompong pemuda, memang kosong. Tidak ada petugas, tidak ada staf, hampir tidak ada orang-orang di sana yang menjaga. Artinya ada yang menjaga tapi tidak semaksimal atau tidak banyak seperti awal, seperti biasanya airport ya. Kemudian juga yang pasti kemarin bingungnya transportasi ke rumah bagaimana, karena isunya semua transportasi itu ditiadakan. Nah, jadi kemarin itu aku nekat bertanya ke polisi,
Karena ada mencoba tanya ke orang sebelumnya, orang ini bilang public transportation is not working. So aku coba tanya ke polisi dan mereka mengarahkan aku ke public transport. Ternyata public transport di Republik Ceko itu masih bisa berjalan. Cuma waktu schedule-nya berubah, tidak banyak seperti hari biasa sebelum pandemi COVID ini. Sampai di rumah, alhamdulillah, melalui bus, kemudian tram, disambut dengan Eli dengan jarak harus 1,5 atau 2 meter. Jadi memang tidak bisa melakukan salam sapa, peluk, dan ya seperti biasanya orang bertemu lama tidak mencurahkan kerinduan ya. Jadi karena memang saat ini kondisinya tidak baik, ya tidak bisa apa-apa pemuda. Kemudian ya sampai sekarang aku isolasi. Nanti aku akan share bagaimana aktivitas isolasi aku di rumah. Yang pasti mencoba melakukan kegiatan positif. Dan yang paling aku pikirkan yakni sekarang pekerjaan. Karena pekerjaan company aku sebelumnya mereka sampai saat ini kabarnya masih tutup. Artinya tidak menerima untuk maksudnya karyawan-karyawan yang terdahulu sudah diistirahatkan juga. Jadi memang beberapa company itu masih ada yang menunggu izin dari pemerintah untuk buka, karena sebagian juga perusahaan-perusahaan tidak bisa buka maksimal ya. Jadi beberapa toko-toko yang memang harus buka aja, dan yang memang toko-toko yang pokok seperti sembako, transportasi, dan mungkin official government. Kalau misalkan toko-toko lainnya seperti layanan kayak layanan pos itu masih belum bisa dibuka. Kemudian ya ini yang buat aku resah juga. Jadinya belum ada gambaran pekerjaan. Kita akan, yang pasti aku terus coba. Nah, di homepage sosial media memang ada beberapa cari karyawan baru ya. Terlalu lambat atau waktu begitu cepat. Pagi menjelang, tak lama kemudian petang. Bermandi peluh, walau kadang ku rasa jenuh. Realita hidup takkan usai dengan cara mengeluh. Tak mampu berlari jadi hadapi. Mimpi takkan jadi nyata hanya dengan bicara. Indah rencana mungkin tak sejalan fakta. Kerja keras tak selalu janjikan upah pantas. Akan ada rasa kecewa walau telah berusaha. Semangat terkadang patah setelah kau rasakan lelah. Tetap berjuang dan biarkan proses ini berjalan. Yakin dalam hati lalu katakan, it's gonna be okay, just stay in your way. Just believe it's gonna be alright. Still fighting and keep it still bright. It's gonna be okay, just stay in your way. Just believe it's gonna be alright. Still fighting and keep it still bright. It's gonna be okay, hidup tak selotre. I'm still trying, I'm not crying. Jalan terlihat gelap, dingin di setiap langkah dan waktu yang begitu terasa lambat. Otak terus berputar, telinga terus mendengar, problem terus bersandar, jiwa tetap tersadar. Hitam putih berganti, gelap dan terang pasti. Akhir dari badai pastikan ada pelangi. Tetesan air mata, bangkitkan setiap asa. Mulai untuk menata, hapuskan setiap luka. Jiwa siap bertempur, jangan lagi tak kabur. Menggali mimpi-mimpi yang telah dalam terkubur.
It's gonna be okay. Just stay in your way. Just believe it's gonna be alright. Still fighting and keep it still bright. It's gonna be okay. Just stay in your way. Just believe it's gonna be alright. Still fighting and keep it still bright. Terikat ributku dalam waktu yang tak terkendali. Begitu cepat untukku waktu untuk dapat berhenti. Ku tahu jalan tak buat kau kan terobati. Butuh sempit pola pikir buatku meratapi. Hidupku dalam baik dan juga jahat. Ku sadar berada di dalam abu-abu pekat. Berbalik kembali melihat jalan yang telah begitu lama. Butuh proses untuk ku mulai bangkit dari hal yang sama. Berbinar-binar cahaya tutupi bekas luka. Ketika ku lakukan semua diawali dengan doa. Waktu dan usaha akan menyingkap rahasia. Bak mentari pagi yang buatku bukakan mata. It's gonna be okay. Just stay in your way. Just believe it's gonna be alright. Still fighting and keep it still bright. It's gonna be okay. Just stay. Be okay. Just stay in your way. Just believe it's gonna be alright. Still fighting and keep it still bright. It's gonna be okay.